Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pemasangan benang. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengisi palet, spool palet teman-teman. Pemasangan benang serta cara pengoperasian mesin portable kayak gini teman-teman. Secara umum mesin portable itu sama. Cara proses paletnya, cuman mungkin penempatan komponen-komponen alur benangnya aja yang berbeda. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pemasangan, pengisian palet serta pengoperasian mesin portable Butterfly CHQ 3010. Jadi mesin ini termasuk mesin varian baru teman-teman. Nah, proses awalnya teman-teman lihat di bagian belakang sini ada untuk benang teman-teman. Ini bisa diisi sama bentuk benang kayak gini, atau juga pakai palet juga bisa di sini teman-teman. Untuk pengisiannya terserah teman-teman. Sekarang saya pakai benang kayak gini. Coba kita balik mesinnya teman-teman biar jelas. Proses selanjutnya teman-teman, tarik alur benangnya kayak gini, masukin ke kawat besi ini teman-teman. Terus teman-teman tinggal masukin ke tensionnya yang kecil ini teman-teman, langsung lurus ke sini. Nah, di sini teman-teman tinggal nyediain spool atau palet teman-teman. Ada dua varian di sini teman-teman. Ada dua jenis palet di sini teman-teman yang bisa digunakan di mesin-mesin portable kayak gini. Yang pertama ini adalah spool bawaan dari bahan plastik. Ini ukurannya sama dengan palet mesin klasik teman-teman. Ukuran sama. Ini juga sama, bisa digunakan di mesin portable. Proses pemelatannya teman-teman tinggal masukin ke lubang kecil di sini teman-teman. Masukin dari arah dalam keluar. Nah, kayak gini. Kayak gini teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ada alur buat kawat kecil ini teman-teman. Kawat di bagian pemelatannya ini. Jadi ini harus benar-benar pas ke kawatnya biar spool ini bisa mengunci di sini teman-teman. Nah, kayak gini, pegang. Paskan alurnya. Masukkan. Setelah itu teman-teman putar paletnya ke arah kanan. Nah, kayak gini. Ininya pegang dulu. Nah, kayak gini ke arah kanan. Lalu tarik paletnya ke arah kanan juga. Nah, kayak gini biar kalau misalnya ini udah full, dia berhenti sendiri teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman tinggal potong. Ya, nanti takutnya ini jadi kendala, potong pas di lubang. Benangnya potong teman-teman kayak gini. Terus teman-teman pasang bagian jack listriknya yang dari pedal. Dan di sini teman-teman lihat ada on off, tinggal nyalain aja. Tinggal nyalain aja teman-teman. Nah, proses selanjutnya tinggal teman-teman tarik bagian pulinya ke arah luar teman-teman, kayak gini. Nah, kayak gini. Biar pergerakan ininya mati. Ini tujuannya untuk menghentikan pergerakan di mesin portable ini. Karena dengan mengeluarkan puli ke bagian luar ini, otomatis mesin bergerak hanya untuk mengisi bagian palet ini teman-teman. Tinggal teman-teman injak pedalnya. Nah,
Berarti ini udah penuh teman-teman. Proses pemaletan ini bisa juga menggunakan palet jenis ini teman-teman, yang biasa digunakan di mesin klasik. Prosesnya sama kayak tadi teman-teman, seperti itu. Nah sekarang kita proses untuk pemasangan benang teman-teman. Kita tarik dulu ke bagian luar, matikan dan angkat paletnya, potong benangnya teman-teman. Nah ini skocinya mirip, memang bisa digunakan untuk mesin klasik juga. Masukin kayak gini. Tinggal teman-teman buka area sini, masukkan paletnya sampai ada suara klik teman-teman. Sudah itu teman-teman tutup lagi. Sekarang kita untuk proses pemasangan benang teman-teman. Nah dari tension kita buka, berarti dia baru masuk di kawat ini teman-teman. Udah gitu teman-teman masukin ke sela-sela pinggir untuk tension benang ini teman-teman. Ini ada alur, angkat ke bagian atas begini, terus putar pulinya biar pelatuknya muncul kayak gini teman-teman. Lalu kaitkan, turunkan lagi ke bawah. Nah udah kayak gini, tinggal teman-teman masukkan di jarum teman-teman. Turunkan dulu sepatunya, terus pancing dulu benang dari bawah, pasang mejanya. Pemasangannya praktis, tinggal sodok dari arah kiri ke kanan. Nah kayak gini. Nah sekarang kita tinggal tes drive teman-teman. Ini hasilnya kayak gimana. Sekarang kita masukin kain di sini teman-teman. Kayak gini. Di sini yang harus teman-teman perhatikan, ini adalah jenis jahitan yang bisa teman-teman gunakan, variasi-variasinya. Untuk ini untuk lubang 1 2 3, ini untuk lubang. Ini adalah A B C D, teman-teman bisa lihat di sini. A seperti ini, dia menjahit biasa dengan langkah yang sedang. B menjahit biasa dengan langkah yang lebar, dan C menjahit dengan langkah yang sangat lebar. D juga teman-teman bisa lihat, ini adalah variasi-variasi zigzag yang ada di mesin Butterfly JHQ 3010 ini teman-teman. Nah cuman yang harus teman-teman perhatikan, di setiap teman-teman mengganti variasi jahitan, memutar tombol perpindahan ini teman-teman harus posisi jarum harus di atas seperti ini teman-teman. Jangan menancap di kain. Dia jangan masuk ke area skoci, ke area rotari ke bawah teman-teman. Nah sekarang tinggal kita tes teman-teman hasil jahitannya. Kita coba posisi di A. Turunkan dulu jarumnya teman-teman kayak gini. Sepatunya juga turunkan. Nah jangan lupa, untuk tadi kan proses pemaletan, otomatis mesin ini terus tidak bisa digunakan teman-teman. Sekarang untuk proses penjahitan, teman-teman tinggal dorong pulinya ke arah dalam kayak gini. Sekarang mesin sudah bisa digunakan lagi teman-teman. Kayak gini. Seperti yang tadi saya bilang, untuk mengganti variasi jahitan, ini jarum harus posisi di atas teman-teman. Kita ganti ke D teman-teman. Coba jahitan zigzag.
hasilnya kayak gini teman-teman, bagus, rapi. Sekian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.